Halo sahabat catatan Alfianus dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman saya dalam hal membaca sebuah karya, khususnya buku. Dan pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah karya dari saudara Evan de Pores dari bukunya yang berjudul Menggaris dari Pinggir. Ya teman-teman, saya ingin berbagi lagi pengalaman saya membaca karya Evan de Pores ini. Dan dari hasil bacaan saya tersebut, saya membuat sebuah judul atas karya tersebut, yakni Menggaris dari Pinggir, Ide, Realitas, dan Apresiasi. Oke, untuk riwayat buku ini diterbitkan pada tahun 2017 oleh penerbit Markas Media dengan total halaman 102 halaman. Ya, untuk teman-teman silakan simak ya pengalaman sederhana dari saya ini. Yang ada hanyalah tilikan-tilikan dari pinggir atas jamak lebatnya realitas. Bahwasannya esensi serius suatu hal ditemukan lewat sentilan, refleksi, celotehan, dan argumentasi-argumentasi pinggiran tentang kesehari sederhanaan hidup manusia. Evan de Pores halaman ketiga, saya kutip dari buku ini halaman ketiga. Saya mengutip apa yang dinarasikan oleh Evan de Pores dalam catatan pembuka kumpulan esainya. Kutipan pembuka ini disengajakan agar mampu menuntun pembaca melewati kabut-kabut kegamangan hidup yang kian absurd. Evan de Pores menggiring kita menuju lapangan cakrawala berpikir yang sistematis dan terstruktur melalui cara yang sederhana tetapi tidak menggurui. Hal ini nyata melalui sentilan-sentilannya tentang manusia yang seringkali tak mampu meletakkan isi kepala pada tempatnya. Hal itu dikuatkan lagi oleh pernyataannya yang bunyinya seperti ini. Salah satu hal yang membuat sebuah diskusi sosial tak pernah punya solusi atau titik temu ialah tercapak eratnya struktur pikiran manusia yang bebal dan banal. Sehingga berhentilah berdebat dengan orang yang gemar membentengi atau merasionalisasi diri dengan institusi atau akidah tertentu untuk melanggengkan sebuah perilaku amoral. Itu terdapat di halaman 1. Di sini Evan de Pores sedang menegaskan sebuah fakta tanpa harus menyebutnya satu persatu karena ini amat sangat kompleks. Sudah sedang dan bahkan akan terjadi lagi di negeri ini. Semua manusia mempunyai kebenarannya masing-masing. Konsep berpikir ruang publik yang ditawarkan seakan diprivatisasi ke dalam golongan tertentu. Tak ada proses keterbukaan berpikir yang saling menerima selain sikut-sikutan mempertahankan kebenarannya masing-masing. Media sosial mendapatkan tempat paling sakral di tengah kehidupan umat manusia saat ini, merupakan salah satu sarana yang menjebak manusia ke dalam zona pamer pamor, bikin rumor,
atau bisa juga jadi tukang teror. Jika manusia tak mampu menyaringnya dengan saringan kebijaksanaan, maka manusia terperangkap ke dalam dualisme pengakuan jati diri, yang digital dan yang nyata. Maka dalam keadaan seperti ini hadirlah sosok Paulo Coelho dari Rio de Janeiro. Ia datang memberi renungan kelas candu yang terdapat dalam bukunya seperti sungai yang mengalir. Evan de Porres mencoba mengulik kisah Paulo Coelho ini dengan apik. Hidup yang mengalir itu membawa kita menuju cahaya. Cahaya yang bisa terkatakan sebagai impian atau cita-cita hidup. Sebelumnya kita telah berjuang. Namun kita juga mesti sadar dan realistis. Ada kalanya perjuangan itu tak selalu membuahkan hasil maksimal. Kadang kita terantuk jatuh dalam kegagalan dan boleh larut dalam putus asa, raib harapan, dan menganggap hidup tak berarti. Itu yang ditegaskan Elvan dalam bukunya di halaman 17. Dalam dunia sepak bola pun hadirlah hal-hal serupa. Sebab menurut Elvan ini, sepak bola adalah panggung penyaji eksistensi, persepsi serentak sensasi. Di atas lapangan hijau, para pemain berkeliaran dalam satu rangkaian irama ritmis. Idealnya, mereka menyuguhkan kualitas permainan berkelas, juga cerdas dan tangkas. Terlihat bahwa sebuah realitas inti serentak intim didapuk untuk mencapai hasil terbaik. Namanya adalah kemenangan. Dari buku ini di halaman ke-19. Ada banyak cara menghalalkan kemenangan seperti di dalam percaturan perpolitikan kita dewasa ini. Taktik dan strategi ditata secara rapi dan tak kasat mata. Semua cara ditempuh mencari titik terkuat dari lawan agar bisa dilemahkan. Membuat penjagaan-penjagaan terstruktur agar segala pergerakan tidak begitu leluasa. Di sana ada ambisi yang membuat secara tiba-tiba dan dalam waktu bersamaan bisa menjadi yang paling adem. Untuk itu, dibutuhkan solidaritas yang merupakan suatu nilai penting guna mempererat rasa persaudaraan di dalam sebuah pertandingan. Ada lawan dan kawan pada lini-lini kehidupan tertentu. Sebab hidup tanpa persaingan itu bukan sebuah seni. Ketika ada persaingan, daya kreativitas manusia dipacu dan dipicu untuk mencapai titik kepuasan walau sesaat. Dan di sini apresiasi sangat dibutuhkan agar mampu memantik manusia untuk terus berkreasi. Pentingnya budaya apresiasi merujuk pada pengakuan akan hakikat keberadaan orang lain, motivasi demi pengembangan diri lanjutan. Evan de Porres halaman 34. Yang diungkapkan Evan de Porres ini adalah sebuah kenyataan yang berbanding terbalik dengan keadaan saat ini, di mana apresiasi tidak pernah tepat sasar. Pengkotak-kotakan atau pengelompokan dalam sebuah kelompok di semua bidang kehidupan saat ini seringkali menimbulkan ketimpangan apresiasi sehingga banyak pihak yang menggunakan standarisasi. Ini juga bahaya bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Ada kenyataan lain yang dinarasikan Evan de Porres dalam bukunya, yakni tentang kebencian. Ini nyata dan selalu hadir dalam semua segi kehidupan manusia. Melalui pertanyaan yang menohok, yakni, sudahkah Anda menebar kebencian hari ini? Sepintas kilas jelas, Evan de Porres tidak mengajak kita untuk menebar kebencian. Tetapi melalui pertanyaan itu, Evan de Porres mau menyadarkan manusia bahwa kebencian bukanlah salah satu cara untuk menyelesaikan sebuah persoalan dan justru mematikan daya saing positif antar manusia. Barangkali kita sering lupa bahwa mengatasi ketidakberesan di dalam diri mesti diutamakan terlebih dahulu sebelum terjun ke dalam ruang kehidupan orang lain. Sepintas kilas,
Orang lain kita tuduh tebarkan ancaman. Tanpa pikir bijaksana, kebencian jadi seperti bola liar yang siap ditendang ke mulut gawang siapa saja. Kita jadi tidak kritis, reaksioner tanpa filter, hantam sana sini tanpa akidah. Irfan de Porres halaman 59. Untuk menghindari hal-hal semacam itu, Irfan de Porres mengajak kita agar banyak-banyak baca buku dan piknik. Hal itu nyata dalam contoh yang dilakukan Irfan de Porres melalui menggaris dari pinggir ini. Ini adalah buah pikirannya atau ide ketika berhadapan dengan realitas yang terjadi di sekitarnya. Memanfaatkan media sosial untuk dijadikan laut tempatnya berselancar bebas. Menggali informasi demi menuntaskan rasa ingin tahu dan penasarannya. Piknik-piknik yang dilakukan Irfan de Porres itu adalah ke dalam buku-buku yang sering dibacanya. Ajakan dari Irfan de Porres untuk berpiknik itu jelas. Sebab Irfan de Porres sendiri adalah seorang jurnalis yang suka traveling. Selain itu, di akhir buku kumpulan esainya ini, Irfan de Porres membuat uraian singkat tentang kaum muda menulis. Kaum muda tidak boleh melihat kegiatan menulis sebagai hal memberatkan dan tidak memiliki efek positif. Menulis adalah bagian dari hidup kita, dan kata yang tinggal dalam tulisan tidak lari kemana-mana. Irfan de Porres halaman 98. Akhirnya, menggaris dari pinggir yang dinarasikan dengan baik oleh Irfan de Porres membawa pembaca pada sebuah kesadaran agar mampu bersosial dengan keadaan yang menjemukan. Melalui ide, realitas butuh dijamah dan diperbaiki agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dengan cara pandang masing-masing. Namun, kenyataan-kenyataan yang dinarasikan di dalam menggaris dari pinggir harus diperhatikan, dan tugas kita, pembaca, harus mampu berbenah diri menjadi lebih baik agar mampu saling mengapresiasi, dan salah satunya adalah risalah karya ini. Anda menganggap remeh risalah ini? Irfan de Porres halaman 35. Itu teman-teman sebuah pengalaman sederhana dari saya ketika membaca buku dari Irfan de Porres ini. Memang ada 1-2 catatan kekeliruan dalam penulisan. Ya mungkin, ya saya boleh katakan ya, editor bukanlah seorang malaikat. Wajarlah ada kesalahan-kesalahan di sana. Tetapi pada umumnya buku ini, karya ini sangat luar biasa. Ketika teman-teman membacanya, ada 1-2 catatan yang bisa memengaruhi teman-teman untuk lebih bijak, lebih realistis, dan mau terjun langsung ke dalam realitas itu sendiri. Dan itu teman-teman, pengalaman saya. Semoga teman-teman bisa berbagi pengalaman teman-teman dalam membaca karya ini atau karya siapa saja. Terima kasih. Salam jumpa di kesempatan yang lebih aduhai.